الإسلام ديني ومحمدا رسول الله ويقيني. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, hari ini surga memang tak bisa tampak oleh mata, namun gambarannya lewat firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hadis Nabi Muhammad SAW banyak membahasnya. Dari mulai makanan, minuman, pakaian, sampai seluk-beluk surga itu. Bahkan ciri khas dari penghuni surga juga bisa kita ketahui lewat dalil-dalil. Lalu bagaimanakah ciri-ciri penghuni surga, terutama ciri fisiknya? Apakah manusia yang masuk surga akan berubah dari segi fisik? Tonton video ini hingga akhir agar tidak sesat. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa klik subscribe, like, dan lonceng notifikasi untuk mendukung channel ini agar terus menyiarkan syiar Islam. Tinggi 60 hasta. Di dalam surga, penghuninya akan memiliki tinggi seperti Nabi Adam alaihissalam saat diciptakan. Berapakah tinggi beliau? Tinggi Nabi Adam alaihissalam mencapai 60 zira atau 60 hasta. Tinggi ini akan menjadi ukuran bagi penduduk surga. Hal ini sesuai sabda Nabi Muhammad SAW. Allah menciptakan Adam dengan rupa seperti dia, panjangnya 60 zira. Semua orang yang masuk surga seperti bentuk fisik Adam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 1 hasta sama dengan setengah meter dengan lebar 7 hasta. Hal ini adalah postur ideal menurut Ibnul Qayyim. Hal ini agar bentuk tubuh penghuni surga proporsional sehingga tidak kurus tinggi ataupun gendut. Berusia muda. Walaupun manusia meninggal dengan usia berbeda-beda, ada yang sudah tua, masih bayi, kanak-kanak, ataupun sudah dewasa. Perbedaan usia itu tak ada lagi saat menjadi penghuni surga. Mereka akan berada di rentang usia 30 sampai dengan 33 tahun. Hal ini sesuai hadis. Penghuni surga akan masuk ke dalam surga dengan keadaan rambut pendek, jenggot belum tumbuh, mata bercelat, dan berusia 30 tahun atau 33 tahun. Hadis riwayat At-Tirmizi. Alasan penduduk surga diberikan usia 33 tahun dijelaskan oleh Ibnul Qayyim. Beliau berkata, hikmah diberi usia 33 tahun sangat jelas. Karena di usia itu merupakan puncak dan keadaan paling sempurna dalam merasakan kenikmatan. Karena di usia itu adalah usia kekuatan yang paling sempurna. Segala organ kenikmatan berkembang. Dengan gabungan dua ini, diperoleh kesempurnaan kenikmatan dan kuat dalam menikmatinya. Tampan dan fasih. Ketampanan Nabi Yusuf alaihissalam membuat semua wanita yang melihatnya takjub. Bahkan, sampai pisau yang mereka pegang pun mengiris tangan mereka. Nah, sosok tampan juga akan tersemat pada para penghuni surga. Tak hanya itu, mereka juga akan sepasi Nabi Muhammad SAW. Hal ini telah diabadikan dalam sabda beliau. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an, Nabi SAW bersabda, para penduduk surga ketika masuk surga, tingginya seperti Adam, 60 zira, tampan seperti Yusuf, di usia seperti Isa sekitar 33 tahun. Memiliki lisan seperti Nabi Muhammad SAW, badan tidak berbulu, berpenampilan muda dan bercelat. Hadis riwayat Ibnu Abi Dunya. Lelaki diberi kemampuan berhubungan hingga 100 kali. Keingintahuan sahabat perihal surga dapat dilihat dari berbagai pertanyaan yang dilontarkan kepada Rasulullah SAW. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, di antara para sahabat ada yang bertanya, wahai Rasulullah, apakah kami akan bertemu dengan istri kami kelak di surga? Rasulullah SAW menjawab, seorang lelaki dalam sehari mampu berhubungan badan dengan 100 bidadari. Hadis riwayat Al-Bazzar, Abu Naim, dan At-Tabrani. Dalam Al-Quran disebutkan bahwa para penduduk surga akan bersibuk-sibuk ria. Namun yang mereka kerjakan adalah sesuatu yang menyenangkan.
Sungguh, para penduduk surga itu dalam kesibukan yang menyenangkan. Al-Quran Surah Yasin ayat 55. Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, dan yang lainnya menafsirkan bahwa yang dimaksud adalah para penghuni surga sibuk menggauli para perawan. Bagian tubuh tidak berambut kecuali pada bagian tertentu. Kalau manusia di dunia kerap kita jumpai ada yang memiliki janggut dan kumis, penghuni surga tak lagi memilikinya. Hanya bagian-bagian tertentu saja yang ditumbuhi rambut. Hal ini sesuai sabda Nabi Muhammad SAW. Ibnu Abbas radhiyallahu an berkata, Nabi SAW bersabda, sesungguhnya ahli surga itu muda semua, polos, lembut, tidak ada rambut kecuali di kepala, alis dan di kelopak mata. Sedang janggut, kumis, ketiak, dan kemaluan tidak memiliki rambut. Tinggi mereka setinggi Nabi Adam 60 hasta. Usianya bagaikan Nabi Isa 33 tahun. Putih rupanya, hijau pakaiannya. Dihidangkan kepada mereka hidangan. Maka datang burung serai berkata, "Hai waliullah, saya telah minum dari salsabilah, mata air surga, dan makan dari kebun surga dan buah-buahan. Rasanya sebelah badanku masakan, dan yang sebelahnya gorengan. Maka dimakan oleh orang itu sekuatnya." Keringatnya berbau harum. Di surga, para penghuninya akan disuguhkan makanan dan minuman. Orang yang makan dan minum tentu perlu buang hajat. Lalu bagaimanakah penduduk surga melakukannya? Hal ini pernah ditanyakan kaum Yahudi kepada Rasulullah SAW. Dalam kitab Al-Mu'jam Al-Awsat, Sa'id bin Arqam menuturkan bahwa ada beberapa orang Yahudi datang menemui Rasulullah SAW. Salah seorang dari mereka berkata, "Wahai Abul Qasim, bukankah engkau telah mengatakan bahwa para penghuni surga itu makan dan minum di sana?" Ia berkata demikian sambil melirik kepada teman-temannya. Jika dia mengakuinya, niscaya akan kukalahkan argumennya. Rasulullah lalu bersabda, "Memang demikian. Demi Allah yang jiwaku berada dalam genggamannya. Masing-masing akan diberikan kekuatan yang setara dengan kekuatan 100 orang dalam hal makan, minum, dan berhubungan suami istri." Laki-laki Yahudi ini berkata kembali, "Orang yang makan dan minum tentunya perlu buang hajat." Nabi SAW kemudian bersabda, "Mereka membuang hajat dalam bentuk keringat yang keluar dari kulit, yang harum baunya bagaikan kasturi. Lalu setelah itu, perut mereka akan mengempis kembali." Nah, sahabat beriman, itulah penjelasan mengenai ciri-ciri penghuni surga. Penduduk surga akan mendapatkan perubahan dari segi fisik, usia, dan kemampuan. Untuk mendapatkan semua itu, kita harus menjadi salah satu dari penghuni surga. Bagaimana caranya? Al-Quran telah memberitahunya. Dan orang-orang yang beriman serta beramal soleh, mereka itu penghuni surga. Mereka kekal di dalamnya. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 82. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat beriman, jangan lupa berbagi informasi dengan share video ini, karena sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.